banyak orang yang KRS itu bingung duluan, mulai dari antriannya di mana, kemudian tempatnya ataupun prosedurnya. Nah, kali ini kita akan bahas bagaimana alur pelayanan di RSU Mitra Paramedika ini supaya tidak banyak drama-drama lagi. Nah, kali ini kita akan kedatangan seorang kepala seksi bagian pelayanan medis dan juga keperawatan. Beri tepuk tangannya untuk Dr. Iksan Priyotomo, MKM CPAM. Sip. Gimana dok? Sehat dok? Alhamdulillah sehat Mas Andri. Oke, gimana tadi opening saya? Oke. Wah luar biasa Mas Andri ini. Perlu diulang gak nih? Hah? Perlu diulang gak openingnya? Gak usah. Mau diulang? Gak usah. Ya terus gimana sih? Gak usah. Gak usah ya gak usah. Gak usah. Oke. Lanjut. Dokter Iksan ini udah berapa lama di Mitra Paramedika ini? Ya kalau bicara berapa lama saya sebenarnya bangga di sini gitu. Karena yang berumur sampai 10 tahun lebih saya termasuk salah satunya Mas Andri. 10 tahun lebih? Lebih saya di sini. Sekarang kan tahun 2025. Saya sejak tahun 2013. 12 tahun gitu ya. Itu kalau orang apa ya, anak-anak itu SD. sedang imut-imutnya itu sedang banyak bermain di SD itu. 12 tahun. 12 tahun. Kalau boleh tahu boleh nggak ini ceritain sejarahnya Mitra ini garis besar aja dok, nggak usah terlalu detail. Ya kalau Mitra Paramedika ini karena saya datang di sini Mitra Paramedika udah ada gitu kan ya. Tapi nggak Saya belum sekarang dong harusnya, jauh dong sebelumnya. jauh sekarang itu usianya sudah 23 tahun. Lebih tua saya sih sebenarnya. Oh ya gitu. Saya Berapa 25. sekarang? Oh 25. Heeh. Berarti 25 kelahiran 2000. 2000. Nah, 2 tahun setelah Mas Andri lahir, Oke. Rumah Sakit Mitra Paramedika lahir tahun 2002. 6 Maret 2002 tepatnya. Maret sama, saya Maret juga. Oh, Maret juga. Oh, janjian berarti ya. Tanggal 2 tapi. Oh, tanggal 2. Selisih 4 hari. Oke. Berarti selisih 2 tahun 4 hari. Hmm. Ya, kalau Mitra Paramedika ini ya, ini menurut sepengetahuan saya gitu, karena saya juga hadir di sini sudah ada Rumah Sakit Mitra Paramedika. Jadi pendahulunya di Mitra Paramedika ini dimiliki oleh Yayasan Mitra Paramedika namanya. Sama seperti nama rumah sakitnya gitu ya. Jadi ada Yayasan Mitra Paramedika, bidang usahanya Rumah Sakit Mitra Paramedika. Semangatnya Yayasan Mitra Paramedika ini itu di wilayah Ngemplak ini. Kalau ini Mitra Paramedika itu di wilayah Ngemplak Sleman. Gitu ya. Sleman itu masuk di daerah istimewa Yogyakarta. Nah, tahun 2002 itu belum banyak institusi kesehatan lah gitu ya, atau warga di sini itu kalau mengakses kesehatan tuh masih jauh sampai ke kota gitu kan. Nah, makanya semangatnya para pendiri-pendiri di Rumah Sakit Mitra Paramedika, Yayasan Mitra Paramedika itu dari berbagai macam unsur tuh. Ada dokter juga ada, paramedis ada, apoteker ada, bidan ada, guru juga ada. Ada guru gitu. Jadi mereka dengan semangatnya, oh bismillah gitu ya, mendirikan yayasan, bidang usahanya berniatkan untuk kesehatan. Sebenarnya bidang usahanya rencana di awal gitu ya, karena saya baca sejarahnya gitu ya. Iya. Rencananya kesehatan sama pendidikan. Yang sampai tahun 2025 ini gitu, yang ada baru kesehatan. Rumah sakit. Nah 2002 awal itu masih klinik gitu ya, klinik dan rumah bersalin. Jadi klinik kesehatan dan rumah bersalin awalnya itu RSKBIA, kemudian berkembang menjadi rumah sakit khusus, rumah sakit khusus bedah ibu dan anak. Oh namanya itu ya? Iya. Belum Mitra Paramedika. Ya sudah. Oh sudah. Sudah Mitra Paramedika, cuma awalnya adalah klinik, kemudian berlanjut menjadi rumah sakit khusus bedah ibu dan anak. Itu. Nah, karena kebutuhan di masyarakat gitu ya, yang tadinya mengawali dari bedah ibu dan anak, kok dirasa ini butuh
layanan yang untuk lansia, layanan untuk yang lain selain ibu dan anak, maka berniatkan mengembangkan menjadi rumah sakit umum. Tuh gitu. Tahun berapa itu? Itu kurang lebih tahun 2006-2007. Oke. Jadi sejak tahun 2006-2007 itu sampai sekarang menjadi rumah sakit umum Mitra Paramedika. Gitu. Sejarahnya memang dari ibu dan anak. Ibu dan anak awalnya. Jadi rumah sakit umum Mitra Paramedika. Iya, betul. Oke. Gimana? Terlalu inikah apa? Terlalu tua sebagai rumah sakit atau gimana Mas Andre? Saya nggak tahu sih. Nggak tahu ya. Nggak tahu. Ya, karena dunia kesehatan itu nggak mengenal umur gitu ya. Sekarang itu dunia kesehatan itu terus berkembang gitu ya. Yap. Ada yang robotik lah, ada yang sekarang AI. ya AI. Tapi dunia kesehatan AI ini justru orang itu semakin aware dengan kesehatan gitu ya. Yang tadinya orang tertutup gitu ya. Iya. Sekarang orang saya tuh harus ketemu dengan expertnya, saya harus ketemu dengan tenaga kesehatan, saya harus konsultasi kan gitu. Itu begitu. Nah balik lagi nih dok ke pelayanan rumah sakit umum Mitra Paramedika ini. Di rumah sakit umum Mitra Paramedika sekarang itu layanannya apa aja sebenarnya dok? Keseluruhan. Ya, tahun ini alhamdulillahnya gitu ya, alhamdulillahnya kita cukup lengkap nih gitu ya untuk pelayanan kesehatan untuk rumah sakit yang sama tipenya dengan Mitra Paramedika gitu ya. Kita punya dokter bedah ada 3 orang gitu, ada dokter Budi, kemudian ada dokter Krista Oriza, ada dokter Zaka. Gitu. Itu tuh bedah aja sampai 3 gitu ya. Kadang rumah sakit yang penting punya 1 dokter aja udah cukup lah kan gitu kan. Oke. Tuh gitu. Penyakit dalam kita juga ada dokternya 3. Ada dokter Eko Budiono, ada dokter Subroto, kemudian ada dokter Revi. Kan, gitu. Bedah penyakit dalam anak juga kita punya 2 dokter, dokter Intan konsultan gitu kan, kemudian dokter Uji spesialis anak. Itu kandungan kita juga 2 dokter gitu. Itu dari hal yang paling dasar sebuah rumah sakit itu aja kita sudah melengkapi lebih dari 1. Itu artinya untuk 4 layanan ini kapanpun dimanapun kita siap untuk pelayanan di Mitra Paramedika. Nah di luar tadi bedah dalam anak kandungan atau obgyn gitu ya, kita ada spesialis jantung gitu ya, kemudian ada spesialis saraf atau neurolog gitu ya, kemudian ada spesialis mata, spesialis telinga hidung tenggorok atau THT dan kepala leher, kemudian ada rehabilitasi medik. Jadi rehab medik. Iya, kadang-kadang orang itu nggak perlu diobatin gitu ya, hanya perlu diberi fisioterapi, rehabilitasi sudah sembuh kan gitu. Gitu. Kadang-kadang bahkan mungkin ada yang nggak perlu terapi, hanya perlu konseling. Kita ada dokter psikiatri, dokter jiwa, ada dokter AD. Dokter jiwa. Iya. Kadang-kadang kan kita banyak mengeluh tuh sakit A, sakit B, sakit C kan gitu kan. Padahal itu nggak ada semuanya, dicek kesehatannya normal semua kan kadang-kadang gitu. Ternyata kita hanya butuh didengarkan. Itu juga ada bisa. Curhat. Bisa. Dan satu lagi dokter gigi. Oh dokter gigi. Nah ini yang lebih enak sakit gigi apa sakit hati sih? Lebih enak sakit gigi atau sakit hati? Lagunya ini Maggie Z. Kalau bisa nggak usah sakit ya. Ya harusnya sehat terus, jangan usah ada yang sakit. Nah kita juga punya layanan MCU. Oke. Bukan hanya untuk yang sakit. Orang sehat pun silahkan bisa ke Mitra Paramedika. Kalau bisa kita jangan sakit. Iya. Karena ya nanganan orang sakit itu ya amit-amit tuh ya. Kalau bisa jangan sakit. Jangan sakit. Ada yang sampai layanan intensif gitu, sampai nggak sadar, sampai butuh alat bantu nafas gitu ya. Kalau bisa kita jangan sampai lah gitu. Jadi kalau di ini ya di perusahaan gitu ya, perusahaan itu atau di ketentuan tenaga kerja itu 1 tahun sekali setiap karyawan pegawai itu wajib untuk di MCU check up rutin, general check up, medical check up itu gitu. Nah kita bisa. Iya. Yang dicek tuh cek apa biasanya? Cek darah, cek urin,
Ya, biasanya tergantung kelompok umur ya, gitu ya. Oh. Jadi ada usia produktif gitu ya. 20 sampai 40 tahun gitu ya. Ada yang mulai memasuki pralansia, lansia gitu kan. Beda-beda ya, Iya, dikelompokkan. betul. Begitu. Nah, kalau karyawan aja 1 tahun sekali gitu ya. Usia produktif tuh 20 sampai 55 tahun gitu. Apalagi yang lansia justru harus butuh pemeriksaan yang lebih ini lagi, Lebih intens. Iya, lebih intens. Oh, Gitu. lebih kompleks mungkin sakitnya. Iya. Kemudian ini dok, kalau di rumah sakit kan unit yang paling besar misalnya rawat jalan, rawat inap, kemudian IGD itu bedanya apa dok? Ya, jadi kita kan rumah sakit ya. Rumah sakit itu sebuah layanan kesehatan perorangan sebenarnya gitu ya. Jadi Oke. kita tidak melayani komunitas, tapi bisa aja sih kalau komunitas kita turun untuk penyuluhan, edukasi itu juga bagian dari CSR kita gitu ya. Nah, di layanan kesehatan perorangan ini, rumah sakit itu ya, itu kita melayani tadi rawat jalan dan rawat inap. Gawat darurat IGD. itu sebenarnya ya itu tadi, kalau kita rajin cek gitu ya, tidak perlu jatuh sampai keadaan yang gawat darurat. Sebenarnya begitu. Gitu Oke ya. oke. Tetapi rumah sakit ini disiapkan sampai kondisi yang paling fatal, Paling buruk sekalipun. paling buruk sekalipun. Tuh. Maka disiapinlah metode-metode di rumah sakit yang namanya instalasi gawat darurat. Gitu. Nah, bedanya apa gitu ya? Kalau orang dirawat jalan itu kondisinya tidak emergensi, gitu ya. Bisa komunikasi, kemudian dia bisa aktivitas mandiri gitu ya, walaupun mungkin dengan kursi roda itu Oke. masih bisa dirawat jalan gitu ya. Nah, kalau sudah masuk kriteria emergensi tuh, misalnya sesak nafas kan gitu ya, atau dia tiba-tiba pingsan nggak sadar, itu untuk instalasi gawat darurat IGD dia harus siap untuk menangani kasus-kasus gawat darurat tersebut. Kecelakaan mungkin juga ya. Bisa kecelakaan. IGD langsung. Iya, IGD. Kemudian rawat inap. Nah, dari instalasi gawat darurat IGD tadi dan rawat jalan itu kan tentunya tidak semua pasien selesai dalam satu pelayanan satu waktu itu kan gitu. Ada mungkin di IGD kecelakaan gitu ya. Oh, ternyata cuma lecet. Sudah, lecetnya dibersihkan lukanya, kemudian dibalut lukanya begitu kan. Kalau perlu dijahit kan gitu. Ya sudah, pulang kan gitu. Tapi ternyata misalnya di IGD kecelakaan. Wah, ini ada curiga patah nih kan gitu ya. Ada yang bengkok tuh di tangannya misalnya. Oke, lanjutkan penunjang, kita foto ronsen. Oh, ternyata betul nih dokternya tadi di UGD. Kecurigaan patahnya ternyata di ronsen tulangnya benar-benar patah. Ya, mau ndak mau pasti akan dilakukan tindakan untuk supaya tulangnya nyambung tuh dioperasi. Nah, operasi kan nggak mungkin dirawat jalan. Pasti ada persiapannya, harus puasa. Kemudian nanti ada di operasi itu ada dibius, setelah pembiusan itu harus ada pemulihan kan begitu. Itu dengan rawat inap. Rawat inap. Ya. Sama rawat jalan juga begitu. Rawat jalan kadang-kadang kondisi orang bisa jalan, bisa komunikasi gitu ya. Tapi di dalam rawat jalan misalnya orang sakit gula gitu ya. Sakit gula. Tapi mungkin ini ya, tiap orang tuh kalau sakit gula merasa baik dia nggak minum obat, biasanya begitu kan. Tahu-tahu gulanya sampai 600, 700, sampai nggak kedeteksi itu kadang-kadang. Tapi dia ngerasanya saya masih enak aja kan gitu ya. Oke. Ya. Iya. Dokternya bilang merasa bahaya, pasiennya merasa enak kan gitu. Iya. Nah, otomatis yang kondisi gini kan disampaikan, Bu, resikonya ini kalau tidak ditangani segera atau tidak dipantau selama perawatan, ini bisa berlangsung keadaan yang lebih buruk lagi. Kan tadi kita semangatnya kalau bisa jangan sakit kan gitu ya. Kan gitu. Kita ngerasa sehat nih karena nggak pernah check up dan sebagainya gitu ya. Atau sakit gula, sehat nggak minum obat, kita kan gitu. Tapi ternyata hasil cek laboratnya seperti tadi, misalnya gulanya tinggi sampai nggak kedeteksi misalnya. Ya otomatis dari rawat jalan ini yang dia
di awal itu kondisinya baik, setelah ada pemeriksaan penunjang darah, dokternya pasti menyampaikan, Bu, ini sebaiknya itu ditangani, kita harus melakukan tindakan supaya gulanya ini terkontrol dulu, itu gitu. Yang tadinya nggak ada terdeteksi angka sama sekali, itu harus dinormalkan dulu sampai kondisinya benar-benar stabil secara gula ya, secara gula, itu begitu. Mungkin kalau tidak hanya gula deh, apa tensi gitu ya, apa bedah? Bisa sih bedah. Ada tumor jinak atau benjolan ini mau operasi, berarti kan rawat inap dulu kan kalau dari rawat jalan kan. Betul. Nah, rawat jalan ini nanti ada dua ya kan, kita melayani pasien bermacam-macam ya kondisi sosioekonominya kan begitu ya. Kalau yang pasien umum bisa aja dia daftar, datang, kemudian melakukan pendaftaran. Setelah pendaftaran kemudian melakukan pemeriksaan ke dokter spesialis. Nah, kalau yang pasien dengan sekarang eranya JKN gitu ya, Jaminan Kesehatan Nasional. Orang yang rawat jalan ke poliklinik spesialis itu wajib bawa dokumen rujukan dari puskesmas atau dokter praktek. Sesuai dengan kartu JKN-nya. Nah, kalau yang nggak bawa rujukan, ya berarti nggak bisa karena dia tidak emergensi kan, kan begitu. Jadi tidak bisa menggunakan BPJS-nya kalau dia tidak emergensi untuk ke polispesialis. Gitu. Nah, yang tadi misalnya sudah di dalam polispesialis kan gitu. Kalau perlu rawat inap, ya tadi itu misalnya kalau saya misalnya pasien ada benjolan gitu ya. Benjolan. Nah, benjolan ini kan kita harus tahu benjolan ini jinak atau ganas sih. Kan begitu. Ya. Untuk gold standar pemeriksaan jinak ganasnya itu harus diperiksa di jaringan mikroskop. Kita harus tahu tuh ini selnya jinak atau ganas. Harus dioperasi diambil. Nah, operasi kembali kayak tadi, misalnya harus patah tulang, ya operasi kan nggak mungkin dari rawat jalan pulang. Masuklah di rawat inap. Rawat inap dulu. Iya. Jadi bisa dari IGD ke rawat inap ataupun rawat jalan ke rawat inap. Iya. Tergantung kondisinya pasien. Betul. Jadi itu ya bedanya rawat jalan, IGD dan rawat inap ya teman-teman. Kita minum dulu. Kita minum ini. Aneh banget nih. Harusnya sponsor nih. Sponsor harusnya. Kalau kita banyak ngomong dehidrasi nanti sakit dong. Mantap. Kita harus cairannya cukup. Makanya ini apa? Iya. Sweet itu kan? Iya dong. Manis-manis gimana itu? Oke. Emang bisa ya? Nih, harusnya masuk. Ini yang buat layanan gizi Mitra Paramedika ya. Kita juga punya konsultasi gizi lah. Oh iya. Iya. Tadi lupa dibahas ya. Ya tadi kan yang ini ya, yang depan gitu ya. Jadi gizi itu selain menyediakan konsumsi buat pasien gitu kan, kita juga bisa tadi kalau ini berat badan berapa sekarang? 60. Wah itu berat badannya kurang, tuh tinggi badan berapa coba? Tinggi badan 162. Wah itu kurang itu. Ini perlu konsultasi gizi. Wah benar, harusnya berapa? Iya. Berapa harusnya? Nanti harus dihitung tuh berat badan sama tinggi badan. Udah ini udah oke. Ideal. Iya kan belum diukur, belum di assessment tuh, belum dicek sama ahli gizi kita. Saya isi sendiri, Dok. Oh iya, oke. Gak apa-apa ya, isi sendiri kan. Oke, jadi banyak banget ya pelayanan di rumah sakit Mitra Paramedika ini tadi. Kemudian ada rawat jalan, bedanya sama rawat inap, bedanya sama UGD itu apa? Nah, dari banyak pelayanan itu, Dok, ada nggak pelayanan unggulan di rumah sakit Mitra Paramedika ini? Ya, Mas Andre. Jadi kalau unit gawat darurat gitu ya, unit gawat darurat itu sudah selayaknya standarnya sebuah rumah sakit gitu kan, itu melayani pasien gawat darurat apapun kondisinya, itu udah semua SOP standarnya begitu. Jadi kalau ada unit gawat darurat yang menolak, ya namanya bukan unit gawat darurat kan gitu. Tuh. Nah, untuk yang rawat jalan nih, untuk rawat jalan itu kita punya layanan spesies penyakit jantung. Unggulannya. Iya. Jadi kalau sekarang ini ya, persebaran usia gitu ya. Ini banyak yang usia 50 ke atas gitu. Nah, itu resiko penyakit jantung itu meningkat pada orang-orang tersebut. Ketambahan tadi tuh ada yang gula, ada yang tensi gitu. Nah, kita punya dokter jantung tuh. Iya. Itu. Nah, dokter jantung ini dia dilengkapi sama alat penunjang namanya eko kardiografi.
nanti bisa lihat penyumbatannya udah berapa gitu. Karena sifatnya penyumbatan itu dia alamiah gitu ya. Seiring bertambahnya umur itu ada penyumbatan di pembuluh darah. Nah tadi makanya saya kembali, kalau kita nggak jaga, kita nggak olahraga, kita tidak aware sama kesehatan kita sendiri gitu ya, yang sebenarnya itu adalah berhubungan dengan usia gitu ya, itu bisa lebih cepat gitu. Kadang-kadang ada sekarang orang serangan jantung umur 30-an, 35 ada, orang stroke di bawah 40 tahun banyak sekarang tuh gitu. Nah itu layanan unggulan kita di rawat jalan gitu ya. Betul. Jantung tadi. Jantung. Jadi orang kalau jantungnya nggak berdetak, semua mau ngapain, mau makan enak juga nggak bisa. Iya benar. Iya. Tuh, gitu. Nah untuk rawat inap kita punya 2 nih unggulannya. Oh 2 bahkan. Iya 2. 1, operasi kita nggak perlu nunggu lama. Jadi kita punya 2 kamar operasi aktif semuanya. Oh. Tuh. Jadi kalau misalnya ada nih masih ngantri karena antrian kamar operasinya panjang gitu ya. Kita nggak ada ngantri lebih dari 2 hari, nggak ada. Gitu. Apalagi emergensi 30 menit siap tuh dioperasi. Kamarnya banyak. Ya, kamar banyak. Gitu. Kirain langsung ses. Ternyata kamarnya banyak. Kamarnya banyak. Ya, kita kamar banyak. 50 itu ngaturnya juga cukup ini. Oh ya. Iya, bisa diatur lah. Gitu. Nah, amit-amit gitu ya. Iya. Kita tadi kalau rawat jalan itu punya unggulannya UGD sama jantung. Nah, rawat inap unggulannya punya kamar operasi sama punya ICU. ICU intensif. Nah, intensif ini nggak tahu ya, sekarang itu kebutuhan untuk intensif kok tinggi. Saya juga heran gitu ya. Maksudnya gini, harapan kita kan kita banyak check up gitu ya supaya nggak sakit gitu ya. Tapi kalau udah sakitnya sampai parah betul, ICU kita penuh-penuh terus juga. Tuh gitu. Nah, ICU yang penuh-penuh terus ini itu kan, itu tahap yang paling tinggi untuk menyelamatkan si pasien. Begitu. Orang sampai henti nafas itu kita ada alat bantu nafas di sana. Pengaturannya lebih ketat gitu. Monitoringnya satu pasien itu didampingi oleh 1 perawat. Tuh gitu. Nah, ini yang tidak dipunya layanan rawat inap yang lain nih, kamar perawatan biasa gitu kan. Begitu. Untuk ICU. Lebih eksklusif kalau ICU ya. Lebih oke gitu pelayanannya dibanding yang lain. Iya, darurat karena banget. Namanya intensif gitu ya. Intensif itu maka dipantau setiap menitnya oleh tenaga kesehatan. Gitu. Semua kondisi yang berhubungan dengan pasien itu pemantauannya lebih ketat gitu ya. Ya, karena di kesehatan itu kan kita belajar satu kondisi yang udah sakit ini itu tidak dalam satu kondisi yang lebih buruk lagi. Yang paling kita tidak inginkan ya tadi misalnya kematian dan sebagainya gitu. Kamar ICU kita berapa, Dok? Kita kamar ICU ada 5. Ada 5 sekarang? Ada 5. Oh, 5. Tapi 5 ini yang 3 dewasa, yang 2 untuk anak. Oh, tetap dibedain lagi ya. 3 dewasa, Ya, 2 anak. Iya, kita harus menyiapkan untuk yang anak juga kan gitu. Oh, Oke, tadi kita kan bahas pelayanannya, tadi banyak banget pelayanan, bahkan sampai pelayanan unggulan di Rumah Sakit Mitra Paramedika. Nah, kali ini misalnya nih saya sebagai pasien, saya mau daftar nih ke Rumah Sakit Mitra Paramedika ini. Ada 2 asuransi, misalnya asuransi BPJS dan asuransi umum, ataupun saya mau daftar ke merawat jalan, IGD ataupun rawat inap. Itu gimana, Dok, caranya? Oh ya. Jadi iya, kita kan layanan publik gitu ya. Kesehatan gitu ya. Jadi selayaknya layanan yang lain kan gitu. Jadi kita punya alur kan gitu. Nggak mungkin lah kita datang ke rumah sakit mau ketemu dokter, tahu-tahu masuk ke ruangnya dokter kan nggak mungkin. Ya, kaget sih. Iya. Mau operasi masuk kamar operasi kan gitu kan nggak mungkin. Sama kalau mau naik pesawat, saya mau ketemu pilotnya kan nggak mungkin juga. Siapa?
Contoh aja. Oh, contoh. Contoh. Agak aneh orang itu. Iya kan? Makanya kalau mau naik pesawat kan ya beli tiket dulu kan gitu kan. Kemudian check in dulu kan gitu kan. Nunggu di lounge dulu kan gitu kan. Atau di tempat tunggu kan gitu. Baru nanti masuk ke pesawat, dicek satu-satu kan gitu. Barulah terbang dia. Sama di rumah sakit juga gitu. Nah, di rumah sakit nih kalau di Mitra Paramedika gitu ya. Mitra Paramedika kalau yang untuk umum kita bisa ada 2 layanan pendaftaran. Bisa melalui WhatsApp atau bisa langsung ke pendaftaran atau admisi. Oke. Gitu. Itu yang ini ya tadi kalau pasien apa tidak emergensi ya. Iya. Gitu ya. Kalau emergensi datang aja ke UGD. Datang ke UGD. Nah, nanti di layanan paling depan UGD itu bukan pendaftaran, tetapi kita akan menyeleksi dulu. Ini gawat darurat atau tidak. Itu yang namanya adalah triase. Kita bahasanya triase. Dia gawat darurat butuh penanganan segera merah gitu ya. Yep. Atau yang bisa penanganan jangka waktu sekian kuning, atau yang bisa menunggu sesuai antrian itu hijau. Itu begitu. Nah, kalau yang rawat jalan dulu ya sekarang. Tadi kalau umum bisa lewat WhatsApp, nanti daftar ke nomor WhatsApp-nya Rumah Sakit Mitra Paramedika. Ya. Nanti akan dapat nomor booking nama istilahnya. Sama kayak kita booking apa? Tadi pesawat. Kan gitu. Nanti ada kode booking kan gitu. Yep. Nah, kode booking ini nanti akan digunakan seterusnya sampai pelayanan dengan dokter spesialis sesuai dengan kebutuhannya tadi. Tuh gitu. Misalnya nih kode bookingnya 25 gitu ya. Iya. Antrian lah misalnya, nomor antrian, nomor urut antrian. Nomor urut ya. Tapi keterangannya nomor booking kan? Ya harusnya antrian sebenarnya. Antrian ya. Nah, nomor booking ini itu sekaligus sebagai nomor antrian ke dokter spesialis gitu. Gitu. Jadi yang bookingnya lebih cepat dapat nomor kecil, antrian ke dokter spesialisnya juga lebih pendek. Iya, benar. Gitu. Nah, misalnya nih kita datang gitu ya. Kok ternyata nomor booking antrian yang di atasnya kita itu belum datang, ya kita dilayanin kan. Dilayani dulu. Nah, tadi ya kembali. Kita kalau pasien umum bisa datang langsung atau WhatsApp. Nanti dapat nomor kode booking. Kemudian kita datang sesuai jam pelayanannya. Ya. Gitu ya. Nah, saat datang kita wajib untuk check in dulu bahwa kita mengkonfirmasi sudah hadir di rumah sakit. Registrasi. Ya, registrasi. Gitu. Di pendaftaran kembali ke admisi yang gitu. Oh iya, ternyata nama saya yang mau periksa ke poli spesialis itu yang sudah booking kemarin ini sekarang hadir check in di pendaftaran. Nah, setelah dari pendaftaran itu nanti kita diarahkan ke ruang untuk asesmen keperawatan. Gitu. Iya, nanti akan dicek dulu sama perawat dulu di sana. Enggak langsung ini ketemu dokter. Mana ada datang langsung ketemu pilot, pasti ketemu pramugarinya dulu. Kan gitu. Saya nggak pernah juga ketemu pilot naik pesawat. Naik pesawat? Nggak pernah ketemu pilot. Nggak pernah ketemu pilot. Ya udah, itu makanya pilot itu tanggung jawabnya besar. Gitu kan. Gitu. Hanya cukup tahu suaranya pilot kan? Tahu serak-serak gitu kan? Iya. Betul kan, biasanya gentleman kan gitu ya. Iya, tapi kan ketemu suaranya pilot kan? Iya, benar. Iya. Nanti ketemu dokter juga ketemu suaranya dokter, pasti akan dijelasin. Iya. Gitu. Nah, kembali ke tadi, kalau udah daftar check in, kita ke perawat dulu. Kita akan dicek satu-satu tuh. Ya, akan di screening lagi sama perawatnya. Tensinya berapa, kemudian keluhannya apa gitu ya. Kemudian suhunya berapa, demam tidak. Itu nanti akan ditanyakan oleh perawat di tempatnya nurse station namanya. Nurse station. Nah, setelah dari lokasi perawat tadi, nanti kita diminta menunggu sesuai nomor antrian yang kode booking tadi. Di depan polikliniknya. Antrian ke dokternya ya? Iya, antrian dokternya. Gitu. Nah, kalau sudah sesuai antriannya, kita pelayanan ke dokter spesialis gitu kan. Ya, nanti kita diperiksa dari kepala sampai kaki kan gitu. Nanti nggak ada yang kelewat pemeriksaannya. Nah, setelah pemeriksaan tuh
ternyata kok kita butuh pemeriksaan tambahan gitu ya. Penunjang gitu ya. Oh bapak perlu laborat, oh bapak perlu ronsen. Oke. Maka nanti dikasih pengantar oleh beliau dokter spesialisnya untuk ke unit laborat atau ke Radiologi. radiologi. Oke. Nah setelah selesai dari laborat radiologi nanti kembali lagi ke dokter. Nanti dokter akan melihat oh hasilnya begini, maka terapinya akan disesuaikan dengan penunjangnya. Oh. Gitu. Oke. Dapatlah resep kan. Gitu. Nah setelah dapat resep selesai nanti menuju ke farmasi. Ya. Kalau ada obat. Kalau ada obat kan gitu. Setelah dari farmasi nanti ke bagian kasa. Kalau tadi kan kita bicara pasien umum kan. Ya. Maka menyelesaikan administrasinya di kasa. Belum dapat obat, selesaikan dulu administrasinya. Setelah dari kasa kembali lagi ke farmasi. Tadi kan sudah diberikan tuh obatnya. Misalnya dapat obat macam-macam disiapkan tadi. Sekarang sudah dari kasa kembali ke farmasi ngambil obat, bisa kembali ke rumah masing-masing. Oke, itu kalau pasien rawat jalan dan umum. Iya betul. Jadi di bookingin bisa langsung di onsite ataupun lewat WA. Bisa. Kemudian nanti pas hari H dia ambil antrian lagi buat registrasi ke pendaftaran. Iya. Kemudian dia ke perawat buat asesmen keperawatan. Iya, diperiksa sama perawatnya. Terus balik lagi ke dokternya. Ya. Oke. Oke. Nah, tadi kan setelah dari dokter ke farmasi untuk obatnya disiapkan, gitu kan. Terus kan ke kasa kan gitu ya. Ke kasa. Nah, saat disiapkan obat gitu ya, kadang-kadang kan sekarang itu kan eranya serba cepat gitu ya. Oke. Gitu ya. Kadang-kadang ya namanya nyiapkan obat itu juga nggak mudah gitu. Kalau obatnya diracik coba mau nunggu sampai berapa menit kan begitu. Numbuknya agak pegel. Iya, padahal kalau sekarang itu menit itu adalah hitungannya kehilangan waktu tuh. Kan kalau orang umum kan ya atau swasta gitu ya. 1 menit itu sangat berharga kan gitu. Jadi 1 menit dia bisa menghasilkan sekian nilai lah gitu. Nah itu kita ada juga layanan buat mengantarkan obat sampai rumah. Oh jadi pasien nggak perlu nunggu di situ? Nggak perlu. Langsung pulang aja dari Dia kasa bisa, langsung pulang. iya dia bisa pulang untuk jualan misalnya gitu kan, atau bertemu dengan klien gitu. Dia bisa aja pulang. Nah nanti obatnya akan kita antar. Oke. Nah ketika obatnya tidak diberikan dengan farmasi kan nggak tahu nih obatnya mau diminum berapa kali, kapan minumnya. Itu nanti kita pakai telekomunikasi gitu. Kita akan jelaskan lewat telekomunikasi, benar bapak, akan dipastikan yang menerima adalah benar orang, benar obat gitu, benar indikasi pemberiannya. Itu dipastikan nanti langsung dengan apoteker kita gitu. Oke. Jadi udah pasti tepat sasaran pastinya. Oh sudah pasti. Itu kalau ini ya yang rawat jalan dan umum tadi. Iya. Nah untuk yang asuransi selain apa yang umum tadi gitu ya, itu kan kita Indonesia ini kan memang programnya 100% itu kan universal health coverage UHC kan gitu. Semua orang itu, semua kepala itu akan dijamin kesehatannya oleh jaminan kesehatan nasional istilahnya begitu. Iurannya murah kok BPJS, berapa sih nggak sampai 100.000 kan begitu. Iya, tetapi sekarang bisa dapat obat yang sampai ratusan ribu bahkan jutaan sekali periksa. Oh iya sih. Iya kan, artinya gini, orang yang sehat mensubsidi yang sakit, itu konsepnya JKN. Nah ini memang agak sedikit berbeda kalau alurnya pasien yang umum tadi sama yang BPJS atau JKN. Oke, boleh jelasin BPJS. Nah kalau pasien yang JKN itu ya BPJS itu butuh pengantar surat ya dari fasilitas tingkat pertama atau FKTP atau puskesmas atau dokter keluarga atau dokter layanan primer atau DLP. Paling akrab. Iya. Vaskes 1 ya biasanya. Iya, Vaskes 1. Vaskes tingkat 1 atau puskesmas atau FKTP kan gitu atau dokter praktek
layanan primer gitu. Sesuai dengan tadi kartu BPJS-nya dia fase satunya di mana gitu. Oke, benar. Nah, untuk yang rawat jalan dia butuh rujukan itu ya, untuk nanti kita layani sesuai dengan rujukannya kan gitu. Misal gitu ya, dia sakitnya jantung gitu ya, butuh ke poliklinik jantung. Dia cari rujukan karena dia punya sakit jantung, dia cari rujukan. Rujukan ini berlaku 3 bulan. Tuh. Oke. Dirujuklah ke rumah sakit mitra paramedika. Berarti satu syarat terpenuhi itu untuk pasien tersebut periksa di dokter spesialis jantung, sudah punya rujukan kan. Iya. Nah, sekarang caranya mendaftar gimana untuk pasien BPJS kan gitu kan ya. Kalau tadi di umum dia punya 2 alur pendaftaran gitu kan, lewat WA sama datang langsung. Gitu. Untuk BPJS juga punya 2. Oke. Mendaftar lewat aplikasinya BPJS namanya Mobile JKN atau MJKN. Iya. Itu bisa di-download di Play Store atau di App Store, itu juga ada gitu. Nah, di situ sudah lengkap. Ketika kita akses aplikasi MJKN dan kita punya rujukan, itu nanti kita bisa mendaftar rumah sakit lewat aplikasi itu. Daftar mandiri aja ya? Iya, kita daftar dari rumah pakai HP begitu. Kita sudah bisa booking layanan dokter jantung dari rumah lewat aplikasi itu. Gitu. Nah, kemudian kalau kita udah punya nomor booking dari aplikasi MJKN untuk pasien BPJS atau JKN, kita datang sesuai dengan hari pelayanannya kan gitu. Nah, kalau sudah datang ke rumah sakit sesuai hari pelayanannya, ini sama seperti alurnya yang umum tadi. Itu. Kita harus menyampaikan bahwa saya sudah booking dan saya sudah datang ke rumah sakit, check in ke bagian pendaftaran rumah sakit mitra paramedika. Bagian pendaftaran kita ada 2 ya. Ada yang pendaftaran yang rawat jalan, ada yang pendaftaran untuk IGD. Nah, ini yang pendaftaran yang rawat jalan. Kan kita mau ke polisi spesialis. Iya, rawat jalan harusnya. Iya. Itu gitu. Nah, setelah di check in kan atau kita ke pendaftaran rawat jalan, ya nanti sama seperti alurnya pasien umum, enggak ada pembedaan. Itu gitu. Jadi, ya sudah seperti selayaknya pasien biasa, kita periksa biasa di poliklinik spesialis rawat jalan. Bedanya cuma tadi di rujukannya, kemudian ada ini metode lainnya. Dia daftar pakai MJKN. Iya. Kalau umum kan nggak bisa. Iya. Gitu. Itu untuk rawat jalan BPJS dan umum. Iya. Kemudian untuk IGD. Nah, IGD. Jadi kalau kondisi gawat darurat gitu ya, mau itu pasien umum kayak, mau pasien BPJS, mau pasien dengan asuransi yang lain, itu wajib ditangani di UGD. Kalau BPJS itu nggak usah pakai rujukan. Kan gawat darurat. Iya. Mana mungkin gawat darurat tengah malam jam 12 itu minta rujukan ke puskesmas. Mana ada yang puskesmas yang buka. Contoh ya, kalau yang bukan puskesmas rawat inap ya. Begitu. Nah, di IGD sama prosedurnya kayak tadi. Ya. Nanti ada sistemnya screening triase di IGD. Oke, triase sempat disinggung tadi di awal. Iya. Triase. Ini untuk memastikan emergensi atau tidak. Dipilah. Betul. Kalau emergensi, maka BPJS ini bisa digunakan free pasiennya. Begitu. Iya. Kan memang aturannya begitu. Pasien gawat darurat itu ditanggung BPJS. Kan begitu. Nah, kalau pasien nggak gawat darurat gimana tuh kan gitu. Kita sampaikan, Bapak ini kondisinya tidak gawat darurat, Ibu ini kondisinya tidak gawat darurat. Biasanya hijau mungkin. Misal hijau gitu ya, batuk, pilek kan gitu. Jam 12 malam datang UGD kan gitu. Dikembalikan ke Bapak dan Ibu yang datang tadi kan gitu. Mau tetap periksa tapi BPJS tidak bisa dipakai ya, atau Bapak bisa menggunakan BPJS-nya tetapi di tadi vaskes tingkat 1, puskesmas atau dokter layanan primer sesuai dengan kartunya tadi. Gitu. Itu semua dikembalikan keputusan ke pasien yang periksa tadi. Gitu. Jadi habis di triase sudah ketahuan, udah dipilah nih. Apa selanjutnya? Asesmen triase. Iya, nanti di asesmen kan, di triase itu di asesmen. Kalau kita bicara asesmen terlalu ini ya. Intinya diperiksa lah. Oke, diperiksa. Ya, diperiksa bahwa ini emergensi atau tidak. Intinya begitu. Kalau emergensi,
maka kita langsung lanjutkan ke pemeriksaan berikutnya. Oke. Kan begitu. Pasien ditangani dulu, nanti baru kalau ada keluarga dan lain-lain baru didaftarkan. Ini Baru diregistrasikan. tuh registrasikan. Jadi nggak perlu harus daftar dulu mau UGD, nggak apa. Saya mau daftar dulu, saya nggak bawa identitas kecelakaan gitu. Tangani dulu kalau UGD ya. Iya. Daftar mah nanti aja. Iya. Ada orang lain nanti yang daftar. Betul. Oke, tadi udah dijelasin bagaimana alur pelayanan di Mitra Paramedika ini. Kalau daftar awal jalan pakai asuransi BPJS misalnya, kita bisa booking pakai MJKN ataupun langsung datang ke sini, kemudian ngambil antrian, kemudian registrasi, kemudian ke asesmen keperawatan dulu sebelum ke dokter, kemudian dari asesmen keperawatan langsung menuju ke asesmen medis untuk periksa ke dokter kalau ada obat, ke farmasi, kemudian ke kasa. Bisa obatnya ditunggu ataupun nanti bisa diantar obatnya. Kemudian kalau umum bisa datang langsung ke sini ataupun booking lewat WA. Sisanya yang ke belakang sama. Kemudian untuk yang UGD atau IGD nanti pasien langsung ditangani. Nanti setelah ditangani tidak perlu daftar dulu. Ditangani dulu, dipilah dulu ini emergency apa enggak. Kalau emergency boleh pakai BPJS dan free. Kalau misalnya tidak emergency, diedukasi dulu pasiennya bagaimana kesepakatan dengan pasien. Kemudian setelah ditangani baru diregistrasikan pasiennya. Sama. Kemudian kalau ada obat ke farmasi, kalau misalnya nggak ada bisa langsung pulang ataupun ke kasa dulu kalau pasiennya umum. Oke, selanjutnya dok, pertanyaan saya nih, dokumen yang wajib dibawa oleh pasien nih kalau daftar di Mitra Paramedika kalau lagi periksa. Ya, makasih Mas Andre. Jadi kita mau ke layanan manapun gitu ya, identitas tuh wajib dibawa. Ya. KTP, gitu ya. KTP, ya itu nomor identifikasi yang gitu ya. Jadi semua kita lewat nomor KTP. Kalau misalnya belum punya KTP itu ya, itu namanya ada ya KIA. Benar ya KIA ya? Itu mah ini. Aku lupa. Itu mah ini. Oh bener KIA. Bukan kereta api kan? Bukan, kartu identitas anak. Oke. Itu KAI maksudnya. Oh itu KAI. Harusnya Itu. di ini kenapa tidak kon? Iya. Oke, lanjut. Ya, jadi kalau misalnya tidak bawa KIA atau tidak bawa KTP gitu ya, ya disiapin aja KK. Tapi jarang kan orang bawa KK gede 1 lembar kan gitu. Apalagi sekarang kalau KK itu udah digital kok kalau nggak salah. Iya. Oke. Jadi tanda tangannya Pak Panewu atau Bu Panewu itu udah barcode gitu ya. Jadi digital. Di situ ada memuat nomor identitas tuh NIK gitu. Itu wajib dibawa kemanapun. Termasuk dalam pemeriksaan di Rumah Sakit Mitra Paramedika. Gitu. Nah, kemudian identitas sudah nih gitu ya. Kemudian kalau dia pengguna asuransi gitu ya, pengguna asuransi swasta ya, misalnya punya kartu Admedika gitu ya, atau asuransi apa Berry Life atau apa yang lain gitu ya, yang dalam jaringannya Admedika, ya nanti ditunjukkan gitu bahwa ini identitas saya mau periksa, saya mau menggunakan asuransi apa, itu wajib dibawa kan gitu. Kalau tidak bisa ditunjukkan, ya maka akan berlaku pasien umum kan begitu. Karena akan dicocokkan tuh identitasnya dengan asuransinya. Iya. Nah kalau BPJS gitu ya. Nah tadi ada satu dokumen yang wajib dibawa kalau ke poliklinik rawat jalan atau spesialis. Gitu. Dokumen yang wajib dibawa ya tadi surat rujukan. Tapi sekarang BPJS juga sudah canggih, nggak perlu bawa surat rujukan, nggak perlu bawa kertas lembar-lembaran itu nggak perlu. Download aplikasi MJKN-nya. Rujukannya sudah ada di sana digital. Tunjukkan ke petugas pendaftaran. Itu begitu. Langsung diproses. Iya. Itu identitas yang wajib dibawa kemanapun. Selebihnya ya itu misalnya SIM itu nggak wajib, tapi yang wajib tadi adalah KTP dan lain-lain. Iya. KTP kalau misalnya asuransi BPJS ditunjukkan rujukannya, Iya. maupun digital ataupun kertas bebas. Bebas. Kemudian kalau asuransi lain ditunjukkan identitas tersebut terdaftar nggak di asuransi tersebut. Iya. Terakhir nih dok, Ya. ada pesan-pesan nggak buat teman-teman yang nonton ini? Ya. Gini, jadi
sekarang itu kan orang sudah semakin sadar terhadap kesehatan gitu ya. Jadi orang nggak perlu nunggu sakit untuk sampai rumah sakit. Satu, persiapkan masa mudamu sebelum masa tuamu, Oke. kan gitu. Persiapkan masa sehatmu sebelum masa sakitmu. Mm-mm. Tuh, termasuk tadi motonya kita juga gitu. Pendamping di waktu sakit, sahabat di waktu sehat. Itu moto kita sampai sekarang itu masih relevan, masih kita wah itu luar biasa tuh kita menciptakan moto itu. Gitu Mas Andre. Oke. Jadi kalau teman-teman ya yang di rumah yang masih sehat itu dijaga kesehatan, jangan sampai jatuh sakit. Gitu. Karena sebenarnya sehat itu mahal. Mahal. Mungkin sekian dok bincang-bincang kita kali ini. Mungkin di next episode mungkin kalau dari teman-teman ini pengen request lagi ngobrol lagi dong sama dokter Ihsan, boleh di komen di bawah ya, boleh di komen di bawah, dan jangan minta jadwal prakteknya dokter Ihsan di Mitra itu nggak ada ya, Anda jangan aneh-aneh. Tapi kalau by request bisa loh. Wah, Kalau ya saya datang ke sini juga sebagai dokter juga, meriksa pasien juga gitu ya. periksa pasien bisa, boleh. Bisa lah, saya masih dokter. Oke. Gitu. Bisa ternyata. Bisa. Orang khusus doang tapi kalau Anda bukan siapa-siapa nggak bisa. Oke, kalau itu tadi rangkaian alur pelayanan di RSU Mitra Paramedika. Kalau misalnya ada teman Anda yang kesulitan sudah di Mitra nih, misalnya dia telepon, udah aku bingung nih, ini alurnya gimana? Anda sebagai teman share video ini ke teman Anda, suruh nonton ini video, oke? Selesai itu masalah sebenarnya. Oke. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan di sini. Jangan lupa di like, di subscribe channel ini, di share juga ke teman-teman yang lain. Sampai jumpa di konten selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Mitra Paramedika, pendamping di waktu sakit, sahabat di waktu sehat. Dadah. Gak kompak kita. Gak kompak kita.